Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa zurriyatihi wa ahli baitihil kiram wa ila arwahi abaina wa ummatina wa jadadina wa jaddatina wa qarabatina wa ahli baitina wa masyayikhina wa muallimina wa ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat susun larihi mu'allifi hadal kitab nafa'ana Allah bi ulumihi salah fahmi wa bi anna Allah yaghfir lahum junubahum wa yuskinuhumul jannah syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manahala, tidaklah memberi, bipatin nuni dengan dipatahkan nunnya, walha'i dan haknya al-muhmalah, nun dan haknya patah, nahala, memberi, walidun seorang ayah, waladahu akan anaknya, afdala yang lebih afdal, min adabin hasanin dari pendidikan adab yang bagus. Yang paling bagus kita memberi kepada anak adalah memberi pendidikan ajaran adab yang bagus, akhlak yang bagus. Dari sekecil-kecilnya akhlak, apalagi kebiasaan tradisi kita yang sekarang banyak berubah. Anak-anak cium tangan sama orang tua bukan dicium tangannya, ya diginiin. Nah, mestinya kita ajarin, kalau tangan kita digituin jangan ulangi lagi, suruh cium tangan kita, ya dibiasain, disuruh cium tangan kita. Jangan kita terima aja, diginiin gitu, terima aja, ya udah gitu terus jadinya anak-anak. Ya, itu cara adab yang paling ringan. Di situ kita lihat sekarang banyak perubahan.
apalagi cara bicara dengan orang tua dan sebagainya. Kita didik anak-anak kita dengan kata-kata yang halus, kata-kata yang bagus, kata-kata yang kotor. Jangan suka kita mengucapkan dia di depan anak-anak kita, cucu kita, ya. Harus kita juga bicara dengan bagus, jangan kasar kita ngomong. Jadi anak-anak kita ngikutin kelakuan kita. Jadi kalau kita memberi contoh yang baik-baik, insya Allah anak kita tinggal ngikutin. Ya, apalagi ini anak-anak santri. Di sini guru-gurunya, ustadz-ustadznya harus memberi contoh kepada anak-anak kita. Harus kita berakhlak yang mulia, sehingga anak-anak kita, santri-santri kita memuliakan kepada kita. Karena apa? Kita berbuat yang mulia, beradab, berakhlak, ya. Sehingga anak-anak kita tinggal ngikutin kita, bagaimana kelakuan kita. Itulah adab ini adalah dituntun oleh kita, anak-anak itu. Kita beri contoh dan sebagainya. Kalau ada masalah di rumah tangga, suami dengan istri, itu jangan ributnya di depan anak, ya, jangan ributnya di depan anak. Jadi ketahuan kita lagi nggak beres urusan kita. Jadi kudunya kalau andai kata ada masalah-masalah, kita tegurnya apanya, jangan di depan anak kita. Jadi kita sama juga memberikan contoh kepada anak kita, benci kepada ibunya, ya. Begitu juga ibu bicara kepada suami, jangan di depan anak kalau bicara-bicara yang kira-kira agak keras, gitu. Ya, jangan. Jadi kalau mau ribut masuk ke dalam dulu, ayo kita ribut berdua di sini. Ya, masuk ke dalam dulu, iya. Ya gelar kasurnya gitu dulu gitu ya. Jangan di depan anak. Karena ada berahu Tirmidzi telah meriwayatkan hadis ini Imam Tirmidzi wal Hakim dan Imam Hakim an Umar dari Umar bin Sa'id bin As. Ay ma'atahu atiyatan afdala min ta'dibihi, yaitu seseorang ayah tidaklah memberi kepada anaknya, ya, suatu yang baik, sesuatu atau sesuatu pemberian gitu yang lebih afdal, lebih utama daripada memberi adab, memberi pendidikan yang baik. Binahwi taubihin, seperti dia itu menghinakan sesuatu, ya, yang perbuatan jelek, watahdibin, dan mengancamnya, memperingatinya, wadorbin, dan memukulnya, ala fa'lil hasani, untuk berbuat kebaikan. Jadi kalau dia meninggalkan kebaikan, hendaknya kita memberikan hukuman, berikan sanksi kepada anak kita, ya, sanksi yang ringan, ya, sekedar menghina perbuatan itu, umpamanya itu perkataan kotor, yang dikatakan kotor itu perbuatan yang kasar, kita kasih tahu kasar. Jadi kita rendahkan, kita hinakan perbuatan-perbuatan yang tercela, ya, di hadapan anak kita, bila mana dia berbuat sesuatu, ya, seperti dia meninggalkan sholat, ya, harus kita kasih hukuman, walaupun hanya memukul bagian-bagian badan yang tidak melukai, ya. Atau kadang-kadang kita berginiin aja udah takut, awas ya, begitu ya, meninggalkan kewajiban, ya, gitu. Tapi jangan ada kekerasan, nggak boleh. Sampai kekerasan memukul, melukai, nggak boleh, jangan. Sebab akan terasa sekali kepada seorang anak.
Begitu juga kepada anak-anak didik sama juga. Guru nggak boleh ada kekerasan. Ya, seperti zaman dulu itu sudah beda dengan sekarang jauh. Sekarang udah banyak guru-guru yang berakhlak sebetulnya. Cuman kadang-kadang lebih keras orang tuanya sekarang. Lebih keras orang tua kadang-kadang, Masya Allah. Kalau guru baru ngasih ginian aja rotan, udah ngadu sama orang tuanya. Datang orang tuanya. Lu apain anak gua? Gitu ya. Udah nggak ada sopannya tuh orang tua kepada guru. Ya. Bagaimana mau dapat ilmu yang bermanfaat, yang berkah. Ya. Padahal kita menitip anak-anak kita kepada lembaga pendidikan karena kita nggak bisa ngajar sendiri. Ya, itu kewajiban kita. Kalau kita bisa ngajar silakan ajar aja sendiri anak. Ya. Apalagi di situ sebagai guru umpamanya. Udah ajar sendiri kalau bisa. Nggak bisa Pak. Kita mendidik itu nggak bisa, nggak gampang. Ya, didikan kepada keluarga sendiri nggak gampang. Tidak sedikit orang-orang pendidik, guru-guru tetap aja anaknya harus sekolahkan kemana, pesantren mana, ya, supaya mendapatkan pendidikan dari luar lebih itu, yang sesuai dengan kita tentunya. Watajannubil qabih, dan menjauhkan perbuatan yang buruk. Ya, fa inna husnal adabi yarfa'ul abdal mamluka ila rutbatil muluk. Karena bahwasanya akhlak yang bagus, adab yang bagus itu bisa mengangkat seorang hamba kepada ya martabat-martabat raja, kepada martabat yang seorang hamba bisa mendapatkan, bisa terangkat menjadi martabat raja bila mana dia berakhlak yang mulia. Jadi orang rendah bisa terangkat derajatnya dengan akhlaknya. Justru akhlak ini sangat bermanfaat buat anak-anak didik kita, dan kita dimulai dari kita. Begitu juga di rumah tangga, berakhlak kita dulu kita perlihatkan dengan akhlak-akhlak yang baik kepada anak-anak kita, sehingga anak kita insya Allah bisa niru ya kebaikan-kebaikan itu. Bahkan bila mana dia melihat keluarga lain yang kasar, dia bisa membedakan. Aduh, ya kasihan, dia bisa kasihan melihat orang itu. Dia bisa memuji orang tuanya sebab orang tuanya baik itu. Wan Abi Zarin radhiyallahu anhu, dan dari Abu Zar radhiyallahu an, qala adalah aku, qala berkata ya kuntu adalah aku jalisan duduk-duduk indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Dzar pernah duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waijan, dan tiba-tiba bil Hasani wal Husain radhiyallahu anhuma, Abu Dzar melihat kepada Hasan dan Husain. Siapa Hasan Husain? Cucu Nabi, masih kecil-kecil loh. Abu Dzar melihat Hasan dan Husain itu radhiyallahu anhuma raqiba ala katifi jaddihima, naikin pundak kiri kanan kakeknya. Siapa kakeknya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naik ke sini, dia lihat bocah. Ya, naik, yang satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Hasan sama Husain, itu masih kecil. Naik tuh, ditaikin Rasulullah di pundaknya. Wahwa yahdisuna, padahal Rasul sedang bicara dengan kami. Falamma faragha min hadisihi, maka ketika selesai daripada pembicaraannya Rasul bersama aku, kata Abu Dzar,
Qala lahuma, maka Rasul berkata kepada kedua cucunya itu, ya, insila, turun, baru dia turun, dia suruh turun. Jadi setelah bicara, ya dia nggak potong bicaranya, dia biarin aja anaknya, cucunya lagi naik di pundak Rasul. Ya, tapi begitu selesai dia bicara, baru dia nyuruh turun. Ya, jadi dia biarin aja tuh. Kayaknya kalau anak kan gitu tuh, kalau kita ajak kalau ke masjid aja kita ajak sholat masjid. Ya, dia taikin kita kayak naik itu. Iya, dia taikin di belakang kita mau buat wudu itu susah jadinya. Ingat tuh punya anak yang masih kecil-kecil dulu. Kalau kita ajak ke masjid, kadang-kadang gangguin kita. Sebaiknya kalau memang menggangguin kita sedang sholat, itu sebaiknya nggak usah. Harus kita bisa ngaturnya, ya. Nah, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan, wahai cucuku, turun, ya auladi, wahai anak-anakku, turun sayang. Fa'aqbala Aliyun karramallahu wajhah, maka datanglah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Siapa Sayyidina Ali? Mantu Rasul. Bapaknya si Hasan dan Husain. Ketika sudah turun tuh anak, ya, datanglah. Ketika disuruh turun, anak itu kan nggak mau turun, di mulai pertama nggak mau turun ceritanya nih. Disuruh turun nggak mau turun tuh Hasan sama Husain. Ya, di sini juga ada yang namanya Husain nih. Ya, mana Husain? Ada Husain. Husain ya. Ya mirip dah Husain sama Husain. Ya. Ada di sini saya juga, ya. Mana ya fa'aqbala Aliyun karramallahu wajha, datang Sayyidina Ali karramallahu wajha, falamma ra'ayahu khofahu, maka ketika datang ayahnya Sayyidina Ali karramallahu wajha ke situ, ya, falamma ra'ayahu, maka tatkala anak itu melihat bapaknya datang, Sayyidina Ali datang, ya, khofahu, takut dia sama bapaknya, takut sama bapaknya, sama ayahnya. Siapa ayahnya? Sayyidina Ali. Ya, padahal dia lagi pada ngelendotin di ini pundak kakeknya, gitu. Begitu datang ayahnya, yaitu Sayyidina Ali datang, maka dia takut sama ayahnya mah. Wa nazala, dia turun baru tuh bocah dah kita bilang, ya, Sayyidina Hasan dan Husain turun an zahri jaddihima, dari punggung kakeknya turun dia. Bapak dilihat ada ayahnya datang. Faqala, maka berkata lahuma, kepada dua Hasan dan Husain itu, an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka bertanya Rasulullah kepada cucunya, ma balukum, kenapa pada turun kamu berdua? Gitu. Adalah tadi ya, kenapa baru mau turun kamu berdua? Begitu. Tadi nggak mau turun aja. Qala, maka menjawab Hasan bin Husain itu, ya, dia bilang apa? Khafna min abina, kami takut kepada ayah kami. Ya. Kami takut sama ayah kami. Sama siapa? Sayyidina Ali bin Abi. Takut dia ngeliat banyak. Tadi ada sama kakeknya, udah dia ngelendot aja sama kakeknya. Datang ayahnya dia turun gitu.
Fa aqbala Aliyun radhiyallahu anhu alaihima. Maka datanglah menghadap Sayyidina Ali kepada kedua anaknya itu, wa darabahuma, dipukul. Sayyidina Ali anaknya dia pukul. Ya, pukul itu ringan dah. Dipukul. Bagaimana tuh sikap Rasul melihat cucunya dipukul sama mantunya? Ya. Waqala, dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-adabu khairun lakuma. Ya. Memberikan adab, pendidikan adab, akhlak itu lebih baik bagi kedua anakmu. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi begini, lakum itu bukan kedua anak. Wa qala, dan kata Sayyidina Ali, al adabu khairul lakuma. Adab lebih baik bagi kamu berdua wahai anakku kepada Nabi, kepada kakekmu, biar sopan gitu maksud kita mah. Jangan ditaikin begitu kakek, ayo turun. Nah, disuruh turun anaknya, ya. Jadi dibilang gitu, ayo turun, kamu biar sopan sama kakek, jangan ditaikin, dia sedikit pukul. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, la tanharil Hasan wal Husain. Wahai Ali, jangan kau bentak-bentak. Ya, Hasan Husain itu jangan kamu bentak-bentak, jangan. Fa innahuma raihanata khairanataya, bahwa dia itu adalah dua-duanya penghibur hatiku. Ya, buah hatiku dia dua-duanya, Hasan dan Husain. Sebagai buah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rahatu qalbi, dan sebagai penyenang hatiku, penghibur hatiku. Wasari roti kabidi, dan menjadi membuat bahagia hatiku. Ya. Faqala Ali karramallahu wajaha, maka berkatalah Sayyidina Ali karramallahu wajaha, sam'an wa ta'atan, mohon maaf. Jadi mohon maaf dia kepada Rasul, ya, bahwa dia membentak anaknya, ya, sedikit memukul kepada anaknya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan kakeknya. Ali, jangan terlalu keras sama anak, gitu, ya. Jangan keras, dan pukul, jangan jadi marahin, jadi omelin, biarin aja, jadi bentak-bentak. Dia adalah buah hatiku, ya, penghibur hatiku. Di mana aku sedang risau, sedang banyak urusan. Kalau udah ngeliat cucu udah enak, ya, senang. Gitu. Rumah kita banyak cucu berisik, biarin aja. Anak pada pulang, cucu pada pulang, sepi gitu juga nggak enak, ya. Biarin aja, udah dada didik, ya. Lari sini, lari sana, main bola di halaman itu, di dalam ruangan itu. Waduh. Ya udah senang aja deh, anak-anak banyak cucu kalau udah datang kumpul gitu, ya. Luar biasa. Enak rame-rame. Yang penting cuman anak-anak cucu juga ngerti kalau datang tamu dia pada masuk ke dalam, ya. Pada masuk ke dalam itu. Nah, dia beresin. Oh, sudah tamu gitu, ya. Bagus. Nah, itu kita kasih adab juga maksudnya. Ya, kalau ada tamu, ya kita suruh ke dalam gitu. Jangan ganggu kenyamanan tamu, sebab tamu nggak nyaman. Kalau banyak cucu yang gangguin kita dan sebagainya umpamanya, dia mau bicara ini, bicara itu, jadi terganggu, ya. Jadi kita kasih adab, nah, kalau sudah ada tamu masuk ke dalam, ya. Beresin tuh dari mainannya dan sebagainya, ya. Fanajala Jibril alaihi salam, maka turunlah malaikat Jibril alaihi wasallam, wa qala, dan malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, al-haqqu yaqulu,
utruk aliyan, ya, yu'addibuhuma, asbi'u awladakum wa ahsinu asma'ahum wa tayyibu abdanakum turzaku syafa'atahum. Falamma sami'a dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, turun malaikat Jibril menegur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, wahai Muhammad, al-haqqu yaqul, yang benar kamu harus bicara, ya. Yang hak itu berbicaranya apa? Utruk, alian, tinggalkan ali, yu'addibuhuma, ya, berilah pendidikan adab kepada anak kedua-duanya itu, ya. Qala, dan berkatalah, asbi'u auladakum, berilah makan yang cukup kepada anak-anakmu. Wa ahsinu asma'ahum, dan perbaikilah nama-nama mereka. Jadi nama anak cucu itu harus nama yang bagus-bagus. Wa tayyibu abdanakum, dan jadikanlah badan itu yang sehat-sehat. Turzaku syafa'atahum, niscaya kamu nanti akan mendapat rezeki dari Allah dengan syafaatnya anak cucumu. Jadi anak cucu nanti akan menjadi rezeki kepada kita. Rezeki apa? Syafaat. Ya, anak cucu kita bisa memberi syafaat. Kapan dia memberi syafaat? Kalau kita sudah meninggal, anak cucu menjadi anak yang soleh, dia mendoakan kita senantiasa setiap ba'da sholat. Itu syafaat anak. Itu rezeki itu dari Allah. Ya, kalau kita didik menjadi anak yang soleh, rajin ibadah, pasti nanti dia akan membaca istighfar setiap ba'da sholat buat orang tuanya. Itu adalah suatu rezeki, begitu, yang luar biasa. Kenapa? Sebab doa anak setiap ba'da sholat adalah sangat mustajab, sangat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala langsung. Makanya saya bilang kalau ada orang tua yang meninggal, ada anaknya yang bisa sholat yang bagus, sudah tertib sholatnya bagus, sebaiknya ketika orang tuanya meninggal yang jadi imam tuh anaknya, sebab langsung terima. Begitu juga kumpulan pengajian-pengajian, baca Quran dan sebagainya, yang baca doa itu lebih bagus adalah anaknya atau cucunya, ya, yang melakukan dia itu doa, ya. Dan kita hadirin sekalian rahimakumullah, bisa berbuat baik kepada orang tua juga adalah selain daripada doa itu, kita silaturahim dengan orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita. Apakah pada gurunya, guru orang tua kita, apakah pada teman-temannya, ya, pada saudara-saudaranya. Ya, di mana saudaranya orang tua kita masih ada enggak? Kita samperin. Apalagi lebaran, datengin, encang-encing kita tuh, encang-encing kita. Orang tua kita sangat senang sekali kalau kita rajin silaturahim dengan apa? Dengan saudara-saudaranya. Apalagi orang tua kita marah nih, orang tua kita marah nih sama saudaranya. Bahkan waktu dia hidup kadang-kadang ngomongnya kasar. Lu mah jangan datang ke rumah saya tuh, gua benci banget sama dia tuh, ngomongnya. Jadi kan mewariskannya nggak bagus tuh. Begitu orang tua kita meninggal, maka kita datengin tuh, ya, saudaranya yang dimarahin, kita yang minta maaf, ya, kita yang minta maaf. Padahal yang marah orang tua kita meninggal, kita yang datengin tuh ke rumah encing kita, tolong maafin cing, tolong maafin mang, jangan maafin ya pak ya, orang tua saya tahu persis
kelakuannya semacam itu kepada bapak ya. Itu sangat menolong kepada orang tuanya di sana. Orang tuanya nggak sempat minta maaf, tetapi kita yang minta kepada orang itu supaya dimaafin. Orang tua saya memang kasar dia kelakuannya, saya tahu persis. Tolong dimaafin. Itu adalah anak yang paling bagus akhlaknya. Malah jangan ngikut-ikutan, jangan ke sono. Bapak juga dulu marah sama dia, udah jangan. Begitu, asalnya dia nggak kasih. Ya, jangan. Mungkin berat di alam kuburnya Pak. Di alam barzahnya semakin berat tuh. Dia punya orang tua. Makanya kita bisa menolong yang baik-baik untuk orang tua kita. Bapak orang tua kan kadang-kadang nggak semuanya lagi baik gitu ya. Kadang-kadang ada yang gitu. Ya. Ya seperti saya sendiri gitu Pak. Ya. Ketika kita sedang berdakwah, saya pernah lagi dakwah ditimpuk Pak. Saya pernah lagi dakwah ditimpuk saya. Astagfirullahaladzim. Ya. Pulang ceramah boro-boro diamplopin ya bagi berkat. Dibiarin aja Pak, pernah. Boro-boro diamplopin. Ya. Padahal itu. Ya, dia marah gitu sama saya. Ya, udah pas besok-besoknya dan seterusnya samper aja pakai motor. Ayo kita kayaknya. Saya bayain, kita ajak makan gitu. Ya. Gitu. Orang kadang karena tersinggung masalah. Itu. Masalah kita bicara yang hak kan enggak semuanya bisa menerima ya. Singgung. Ya kita baik. Bahkan di meninggal saya yang jadi imam. Ya. Saya yang jadi imam kebetulan diminta lagi sama anaknya. Udah kiai jadi imam. Ya. Kita harus redoin semuanya. Jangan kita dendam, jangan. Hidup kita ini enggak ada dendam. Ya. Harus kita baik kepada semuanya orang. Karena yang marah kita baik-baikin. Kalau kita udah baikin, udah kewajiban kita udah ya terserah. Dia mau baik kayak kabar kita udah kewajiban kita. Ya. Iya, yang penting kewajiban kita harus berbuat baik kepada siapapun juga, kepada orang yang jahat sekalipun. Ya, kita harus ajak kepada kebaikan. Semoga itulah menjadi amal yang lebih baik buat kita semuanya. Ya. Falamma sami'a bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Rasulullah mendengar yang demikian itu ya dari siapa? Malaikat Jibril. Maka Rasul berpesan kepada seluruh umat, ya ma'syiral muslimin. Ya ma'syiral muslimin. Wahai para kaum muslimin, man razaqahullahu ta'ala biwaladin, barang siapa yang telah mendapatkan rezeki dari Allah dengan berbentuk punya anak, dengan punya anak itu rezeki dari Allah, fa alaihi bita'dibihi, maka dia berkewajiban untuk mendidik adabnya kepada anaknya, wa ta'limihi, dan memberikan pelajaran. Inna man 'allama waladahu wa addabahu razaqahullahu syafa'atahu. Barang siapa yang mendidik anaknya dengan adabnya, dengan akhlaknya, dengan ilmunya, maka niscaya Allah akan berikan rezeki kepada dia syafaat anaknya nanti. Setelah dia berpulang ke rahmatullah. Anaknya yang ziarah datang ke situ, baca Fatihah, baca doa, ya. Bapak-bapak, didikan kita. Makanya ketika kita masih hidup, ajak anak kita ziarah ke makam kakeknya, pada neneknya, kepada ibunya, pada siapa. Biasakan. Supaya nanti ketika kita sudah pulang juga, dia bisa mendapatkan pelajaran dari kita. Ingat dia nanti. Dulu bapak saya, ya kalau itu, ya. Dan saya sendiri sebetulnya dulu pernah diajak ziarah ke kubur kakek. Kakek dulu masih kecil, saya masih dituntun mana. Oke, saya di sana kuburnya, di pinggir sawah dalam di sana. Nah, sekarang udah penuh dengan rumah saya, udah nggak tahu itu kuburan kakek saya sebelah mana lagi. Ya, ketika saya itu pulang dari pesantren, pulang dari itu, udah nggak tahu lagi di mana. Waktu itu masih kecil saya diajak. Ada dia bilang masih ada di sana kuburan. Udah nggak tahu jalannya kemana jalannya. Ingat dikit-dikit.
Nanti kalau saya ngakuin aja lagi tahu-tahu salah juga tempatnya, bisa dimarahin orang saya, ya udah nggak jelas di mana. Udah saya serahkan pada yang kuasa aja dah, gitu ya. Itu ada orang tua luar biasa. Saya merasa kalau sholat Jumat dari sini sholat Jumat tuh berangkat ke Kreo, Pak. Jalan kaki dari jam 10 udah berangkat tuh sana. Tuntun kita, ingat benar. Sampai di sana masih sepi orang. Kalau dia jam 10 udah berangkat jalan kaki ke Kreo sana depan Giant tuh. Al apa nih? Barok Al Barkah. Barok ya. Barok ya. Subhanallah. Ini adalah punya anak merupakan karunia rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kewajiban kita mendidik dia adab, akhlak kepada orang tua itu gimana. Dan kita nggak pernah kekerasan, kita memukul yang keras-keras nggak pernah. Caralah yang baik-baik, tinggal anak nanti ngikutin cara kita. Nah sekarang wa man taraka waladahu jahilan, barang siapa meninggalkan anaknya dalam keadaan bodoh, tidak berilmu, dia nggak ngajarin segala macam akhlaknya, karena ya kullu dzambin amalahu alaihi, maka jadilah segala amal dosanya yang dilakukan oleh anak itu ditanggung juga oleh ayahnya. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita didiknya nggak benar atau kita nggak kasih pendidikan, anak kita ternyata nggak mau sholat, nggak ibadah, maka dosa anak itu dia dosa dan kita juga dosa. Kebagian dosa anak kita. Lantaran apa? Kita nggak mendidik dia. Masya Allah. Nauzubillah min. Mudah-mudahan mari sama-sama kita didik anak kita, baik anak kita sendiri atau anak didik kita atau kepada anak tetangga, ya, atau anak angkat dan sebagainya. Itu merupakan kewajiban kita untuk menanggung, ya, menjadi anak yang soleh masa depan, yang senantiasa mendoakan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan, amin ya robbal alamin. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah pada anak kita, anak santri-santri kita, murid-murid kita, dan anak keturunan kita, mudah-mudahan jadi anak yang saleh, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya dan kepada kita semuanya. Amin ya robbal alamin.